Mas Hasib, Ya, sepertinya Israel ini sudah mencium situasi ini sehingga Israel juga membekukan rekening-rekening yang diduga digunakan untuk mendanai aktivitas pelaku teror. Apakah Anda melihat ini sebagai salah satu strategi yang efektif digunakan oleh Israel untuk menutup adanya peluang tersebut? pelaku teror yang dimaksud siapa ini? Bukannya terorisnya sudah menjadi Israel sendiri sekarang. Jadi ini termanya agak kurang. Jadi konteksnya begini, kalau kita baca ya situasinya sekarang. Israel itu kalau ditanya kenapa dia ke Gaza, sebenarnya dari awal Netanyahu itu sekarang sudah terjebak dengan permainan perangnya sendiri. Oke. Untuk bisa eksis sebagai politisi, sebagai penguasa, sekarang Netanyahu harus berperang. Kalau nggak berperang, dia digulung oleh ancaman pidana korupsi yang sudah berjalan di Israel. Karena itu di awal perang ini, Mbak, saya mengatakan ini sebenarnya upaya serangan yang dilakukan oleh Israel untuk mengamankan 4 kepentingannya sekaligus. Yang pertama memenangkan perang di Gaza yang terus berkelanjutan dan dia gagal untuk mengembalikan Sandra. Yang kedua menghabisi Iran yang akan menjadi ancaman masa depan. Yang ketiga akan membalikkan opini dalam internal Israel sendiri yang sudah mulai kritis kepada Netanyahu. Dan yang keempat adalah mendapatkan simpati dan empati daripada negara-negara dunia yang mulai kritis kepada Israel gara-gara Gaza. Tapi ternyata setelah genjatan 12 hari, 4 hal ini nggak didapat oleh Netanyahu. Makanya dia kembali ke Gaza lagi, coba apa yang bisa dibuat. Ternyata berdasarkan survei-survei yang dulu juga ditekuni oleh Mas Umam ini, nggak ngangkat, nggak mendongkrak, elektabilitasnya nggak mendongkrak. Dan itu menjadi PR serius, karena kalau dia berhenti, maka kemudian akan mengancam masa depan politik dan kekuasaannya. Oleh karena itu, kembali kepada hal yang kedua saya ingin sampaikan tadi, Timur Tengah menjadi lebih rentan setelah perang 12 hari ini, karena yang disampaikan Mas Umam juga, perang 12 hari telah melahirkan fakta politik baru tentang dua kekuatan yang sama-sama kuat di Timur Tengah. Kalau dulu Israel, sekarang juga Iran. Kalau disambungkan dengan semangatnya Iran yang dari dulu nggak mau menyerang duluan, tapi kalau mau dijual dia akan borong, maka per hari ini kalau Israel menyerang kapan saja, akan terjadi perang besar. Karena Mas Iran Hasib, siap untuk merespon. kita sudah tangkap apa yang dimaksud oleh Mas Hasib. Karena kita selanjutnya akan mengajak Mas Hasib, Mas Umam, dan juga pemirsa TV One untuk melihat situasi terbaru dari Iran. Sudah ada warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Said Idrus, bagaimana situasi terbaru di sekitar tempat Anda di Iran saat ini? Apakah situasinya juga masih kondusif di tengah gencatan senjata yang tengah berlangsung? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Saat ini saya berada di Kota Qum. Baru saja kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di Kota Qum ya. Ibadah sholat Jumat dihadiri oleh ribuan masyarakat Iran, masyarakat Kota Qum dengan penuh hikmat, tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada ketakutan. Masyarakat datang untuk melakukan ibadah sholat Jumat berbondong-bondong, dan setelah melakukan ibadah sholat Jumat, mereka mengadakan acara tasyik jenazah. Tasyik jenazah para jenderal-jenderal yang telah syahid dalam peperangan Israel ke Amerika, serta masyarakat juga turun ke jalan untuk menyampaikan dukungannya terhadap pemerintahan Iran atas keberhasilan pemerintahan Iran atau kemenangan pemerintahan Iran yang telah berhasil memukul dengan keras atau menampar dengan keras Zionis Israel, dan juga membalas dengan begitu kuat Amerika atas serangan yang dilakukan Amerika ke Natanz, Fordo, dan juga ke Isfahan. Said Idrus, bagaimana kemudian respon dari warga Iran saat ini dengan situasi yang tengah berlangsung? Adakah kemudian gelombang yang berbeda bermunculan untuk mendukung adanya gencatan senjata bertahan lama, atau justru sebaliknya? Ya, warga Iran dalam peperangan 12 hari ini mungkin menjadi satu anugerah ya buat warga Iran ya, di mana seluruh warga Iran dari setiap golongan dan juga setiap aspek dan juga background perpolitikan saat ini seluruhnya menjadi satu. Saat ini seluruhnya menjadi satu suara,
mereka masyarakat Iran secara keseluruhan mendukung secara penuh pemerintahan Iran dan juga keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun militer Iran. Tentu saja masyarakat Iran sangat menghormati dan mematuhi perintah atau dari arahan dari pemimpin tertinggi Islam Iran, yaitu Said Ali Khamenei. Dan di saat yang sama seperti yang kita ketahui bersama juga, Said Ali Khamenei pada kemarin hari Rabu tanggal 26 Juni, beliau juga telah menyampaikan pidato pertamanya setelah gencatan senjata. Pidato yang merupakan pidato yang disampaikan oleh Said Ali Khamenei merupakan salah satu dukungan dan juga ucapan selamat dari seorang pemimpin kepada rakyat Iran. Di mana pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Said Ali Khamenei, menyatakan bahwa beliau menyampaikan selamat kepada masyarakat Iran yang telah bersatu padu, satu suara untuk mendukung pemerintah dan juga mendukung militer untuk menampar dan memukul Israel serta Amerika secara keras. Yang kedua, selamat juga Baik, Said Idrus. Oke, baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Said Idrus, warga negara Indonesia di Iran. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda, kami masih akan melanjutkan pembahasan mengenai konflik Iran dan juga Israel. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan memantau bagaimana situasi terbaru langsung dari Iran bersama dengan warga negara Indonesia di Iran, Said Idrus. Assalamualaikum, selamat malam. Apakah sudah jelas saat ini, sudah bisa menyampaikan kembali laporannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Said Idrus, kami ingin tahu begitu. Ini kan juga ada dorongan dari Barat untuk adanya pergantian rezim. Respon dari masyarakat Iran seperti apa menanggapi dorongan tersebut? Ya, tentu saja masyarakat Iran mendapat anugerah ya, kalau boleh dibilang ya, dalam 12 hari peperangan ini, sehingga masyarakat yang tadinya bercerai-berai, masyarakat yang tadinya memiliki background politik yang berbeda-beda, tentu saja dalam setiap negara itu memiliki oposisi dan juga memiliki pendukung-pendukung dari pemerintah. Tapi dalam kejadian peperangan 12 hari ini dengan Israel, secara langsung ya, perang dengan Israel dan Amerika, membuat masyarakat menjadi satu suara, masyarakat menjadi bersatu dalam segala aspek, dalam setiap lapisan masyarakat, dalam setiap background perpolitikan dan juga background pendapat yang mereka miliki, masyarakat menjadi satu suara dan seluruhnya mendukung pemerintahan untuk membalas Israel dan Zionis Israel dan juga Amerika. Sehingga dorongan untuk pergantian rezim, entah itu dari Amerika dan juga dari dalam Iran, itu hampir tidak ada. Karena mungkin berbeda ya masyarakat Iran yang kita lihat sekarang ini dan juga masyarakat Israel yang ada di beberapa kota di Israel. Masih banyak demonstrasi anti Netanyahu yang dijalankan oleh masyarakat Israel di beberapa kota, seperti contohnya di Tel Aviv, di Haifa, terkait tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Netanyahu. Tapi di Iran hal itu tidak pernah terjadi. Malah masyarakat turun ke bawah, masyarakat turun ke jalanan dalam 12 hari kemarin, bahkan di saat ketika Israel masih menyerang Iran dengan rudal-rudalnya, tapi masyarakat masih turun ke jalan, masyarakat berkumpul menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemerintah untuk membalas rezim Zionis Israel. Karena memang menurut masyarakat Iran, pada saat ini hanya pemerintahannya, hanya negara Iran yang mampu dan berani untuk menyerang rezim Zionis Israel. Oke. Di saat pemimpin-pemimpin dunia Arab lainnya mungkin tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi ini adalah satu kebanggaan buat masyarakat Iran, buat negara Iran, karena telah berhasil memukul dengan keras rezim Zionis Israel yang telah melakukan kekejian, kesombongan, dan juga genosida di Palestina, di Gaza, Palestina. Baik, terima kasih banyak Said Idrus atas laporan Anda langsung dari Iran. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.